sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson from the book of Revelation. Halo, saya Pendeta Dev dan saya ingin membawakan pesan Tuhan dari Kitab Wahyu. We all want to overcome the things of this world and sin in our lives. Kita semua pasti ingin menang atas hal-hal di dunia ini dan atas dosa dalam hidup kita. And the Bible gives us lessons on how to overcome and be victorious in this life. Dan Alkitab memberikan kita pelajaran tentang bagaimana kita bisa menang dan menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. So let's read 1 John chapter 5, verses 4 and 5. Mari kita mulai dengan membaca 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yes, if we're going to overcome the world, we have to have faith in Jesus. Jika kita mau menang atas dunia, kita harus memiliki iman kepada Yesus. The person that is going to overcome sin in their life is the one that believes that Jesus is the Son of God. Orang yang bisa mengalahkan dosa atas hidup mereka adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah atas hidup mereka. Well, we have to believe that and live like we believe it. Kita harus percaya hal ini dan kita hidup sebagai orang yang mempercayainya. There are too many of us that just live a life that's like the world. Terlalu banyak dari kita yang hidup sama seperti orang-orang dunia. And we need to start living like we believe what Jesus told us. Dan kita harus mulai hidup sebagaimana kita percaya apa yang Yesus katakan kepada kita. So I want to look at a lesson today from Revelation chapter 3, verses 14 to 22. Jadi saya ingin kita belajar sama-sama hari ini dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Let's read that. Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Now, this is the letters to the 7 churches, and this is the 7th church. Ini adalah surat kepada 7 gereja mula-mula, dan ini adalah gereja yang ke-7 yang menerima surat itu. But I like to take this also into our own lives and apply it to us. Dan saya ingin kita juga belajar dari sini dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita. We see that this church is in trouble. They are no longer close to God. Kita lihat gereja-gereja ini mereka ada persoalan dan mereka tidak lagi dekat dengan Allah. But that is like many of us are Christians, we can wander away from God. Demikian juga dengan banyak dari kita sebagai orang Kristen. Kita bisa saja jauh dari Allah. We start to just live our lives and, oh yes, we believe in Jesus, but that's all. Kita mulai dengan menghidupi hidup kita percaya kepada Yesus, tapi sampai di situ saja. And we substitute the things of this world and call them the things of God. Dan kita menggantikan hal-hal di dalam dunia ini dan menganggap itu hal-hal dari Allah. I have listened to preachers today, and very few preach about the blood of Jesus. Saya banyak mendengar pengkhotbah-pengkhotbah modern hari-hari ini, sangat sedikit yang bicara tentang Yesus. Very few will even preach about sin and how we need salvation. Bahkan lebih sedikit lagi yang bicara tentang dosa dan bagaimana kita manusia sangat membutuhkan keselamatan. What is going on? We are saying things that people like to hear and not what the truth is. Apa yang terjadi? Kita mengatakan hal-hal yang ingin didengarkan oleh orang, bukan kebenaran. Let's read 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. I hope this is not happening in your life. Saya harap ini tidak terjadi dalam hidup saudara. Because in many places, people have quit teaching about the virgin birth of Jesus. Karena di banyak tempat hanya orang yang berhenti mengajarkan tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. And they say, oh, there's many ways to God, and Jesus is just one way. Sorry, can you repeat? It was a cut. Many people say that there's many ways to God, and Jesus is just one way to God. Banyak orang berkata bahwa banyak jalan menuju kepada Allah dan Yesus bukanlah satu-satunya jalan. Yeah. And we need to believe that Jesus is the only way. Padahal kita seharusnya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. The word of this church, Laodicea, means the judge of the people. Kata Laodikea artinya hakim terhadap orang-orang. And that is why Jesus comes to this church and he says, I am the Amen. Makanya Yesus berkata kepada gereja ini, akulah Amin. What does that mean? It means he has the last word. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dialah yang memiliki perkataan keputusan terakhir. He is the highest judge, and he is the one that says the final word about our lives. Dialah hakim tertinggi dan dialah yang mengucapkan hal-hal yang menjadi keputusan terakhir atas hidup kita. We like to think that we are in control of our lives.
Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang mengendalikan hidup kita. But Jesus has the final word in your life and my life. Tetapi Yesus yang memiliki keputusan terakhir atas hidup saudara dan saya. When we need to believe the words of Jesus so Kita that hanya his perlu words to us percaya. are good. Percaya bahwa apa yang direncanakannya atas kita itu adalah hal yang baik. And he says, I am also the faithful and the true witness. Dan dia juga berkata, akulah yang setia, akulah saksi yang benar. What is a witness? Apa itu saksi? It is the person that says what they saw happen. Itu adalah seseorang yang mengatakan apa yang mereka lihat telah terjadi. And Jesus sees our lives. Dan Yesus melihat hidup kita. He knows what we are thinking and what we are saying. Dia tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan. And he knows whether we're living for the world or if we are living for Jesus. Dan dia tahu apakah kita hidup bagi dunia atau kita hidup bagi Yesus. We try and go our own way, but Jesus says, wait a minute, I am a witness of your life. Kita coba melakukan apa yang kita inginkan sendiri, tetapi Yesus berkata, akulah saksi atas hidupmu. So many places, in so many churches, people dress like the world and act like the world. Di banyak tempat, di banyak gereja, orang berpakaian bagai orang-orang dunia, bahkan bersikap seperti orang-orang dunia. And that's because people want to be accepted by the world. Itu karena orang-orang maunya diterima oleh dunia. Now, who do we want to accept us, the world or Jesus? Jadi siapa yang kita inginkan untuk menerima kita? Apakah dunia atau Yesus? We need to let Jesus be in charge of what we do and say. Kita perlu izinkan Yesus yang ambil alih apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Jesus says, I am the ruler of all creation. Yesus berkata, akulah penguasa dari segala makhluk ciptaan. In Colossians 1:18, he is the head of the church. Dalam Kolose 1 ayat 18 dikatakan bahwa dialah kepala gereja. He is the firstborn among the dead. Dialah yang pertama yang sulung dari antara orang mati. And that gives him the authority to be the final word in our lives. Itulah yang memberikan dia kuasa, otoritas untuk menjadi mengambil keputusan terakhir atas hidup mereka. So, what goes wrong in our lives? Jadi apa yang salah atas hidup kita? Lots of times we can do many things, but there is no reason to do those things. Atau ketika kita bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada alasan untuk melakukan itu. It's like this church. Their works were not bad and they weren't good. They were not worth anything. Seperti gereja, perkataan mereka tidak buruk, tapi juga tidak baik. Artinya tidak ada maknanya. They were saying, oh, we are fine. We don't need anything. Sorry, can you repeat again? I think the internet is Okay. sometimes cut the words. Okay. Yeah. People say, we are fine and we don't need anything from God. Orang-orang berkata, kita tidak ada persoalan dan kita tidak butuh apapun dari Allah. And they say, God accepts me just the way I am. Saya mau seperti saya apa adanya saja. Now, God does accept you and me just the way we are. Ya, memang Tuhan menerima saudara dan saya sama seperti kita adanya. Go ahead and read Colossians 1:18. Kolose 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yes, Jesus is our head and he is our final authority. Yesus adalah kepala dari tubuh, artinya dia yang pegang otoritas. And you see, what was wrong with this church? Dan saudara lihat apa yang salah dengan gereja ini. It is that they were
they knew Jesus, but they were not really serving Jesus. Artinya mereka mengenal Yesus tapi mereka tidak benar-benar mengikutinya. They were doing things, but it was not good or bad. It was useless. Mereka melakukan hal-hal tapi tidak buruk, tidak juga baik. Artinya tidak ada gunanya. And we say, well, God accepts me the way I am. Dan berkata bahwa Tuhan menerima saya apa adanya. And that is true. God does accept me when I come to him and just the way I am. Itu memang benar bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, sebagaimana kita adanya. But he wants us to grow in him and change. Tapi dia mau kita bertumbuh di dalam dia, kita berubah. We need to mature and learn about him. Kita perlu jadi dewasa dan belajar tentang dia. And he said, I wish that this church was cold or hot. Dan dia berkata, saya berharap jemaat ini entah dingin atau panas. Well, what does that mean? Apa maksudnya? You see, if you are hot, you are excited about God. Saudara, artinya kalau saudara panas, berarti saudara bersemangat akan Allah. You enjoy God and you want to tell others about God. Saudara menerima Allah dan mau memberitahu kepada orang lain tentang Allah. And if you are cold, you can hear the voice of the Spirit call you. Dan jika saudara dingin, saudara tidak bisa mendengar suara Roh Kudus yang memberitahukan engkau, memanggil engkau. But what God saw here was people were lukewarm, and that was not good. Tapi apa yang Tuhan lihat di sini adalah orang-orang yang suam-suam, artinya tidak baik sama sekali. He says, I will spit you out of my mouth. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Well, to spit is a sign of hatred. Dimuntahkan itu adalah tanda kebencian, saudara. And God says, if I cannot convict you and I cannot love you, then you have to go. Artinya Tuhan berkata, kalau aku tidak dapat menginsafkan engkau, engkau tidak dapat menerima kasih, maka engkau harus pergi. I hope that you don't say in your life, oh, I don't need God anymore. Saya berharap saudara jangan berkata di dalam hidupmu bahwa aku tidak butuh Tuhan lagi. Because we need the Lord to change our lives. Karena kita butuh Tuhan untuk mengubah hidup kita. We need to have the conviction of sin in our lives so that we will change. Kita perlu kesadaran akan dosa dalam hidup kita supaya kita berubah. And we need to believe that there is eternal life. Dan kita harus percaya bahwa ada yang namanya kehidupan kekal. What is eternal life? Apa itu kehidupan kekal? Eternal life is we will live forever. Kehidupan kekal artinya kita akan hidup untuk selama-lamanya. And in this life, we choose where we will live forever. Dan di dalam dunia ini kita memilih di mana kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Are we going to live in heaven or are we going to live in hell? Apakah kita mau menghabiskan kekekalan di sorga atau di neraka? Jesus says you have to make a choice. Yesus yang berkata bahwa kamu harus membuat pilihan. Do you love Jesus with all of your heart? Apakah engkau mengasihi Yesus dengan segenap hatimu? Have you accepted his salvation from Jesus dying on the cross for us? Apakah engkau menerima keselamatan melalui karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita? Do we have Christ in us, which is our hope of glory? Apakah kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, yaitu pengharapan akan kemuliaan? Or do we say, I am okay? Atau apakah kita berkata, aku baik-baik saja? Jesus says here, you are wretched, you're poor, you're blind. Yesus berkata di sini bahwa engkau sudah miskin, engkau rusak, engkau buta. Jesus wants to be our riches. He wants to be our joy.
Yesus mau menjadi kekayaan kita. Yesus mau menjadi sukacita bagi kita. But we can come to a place where we forget the promises of God. Tapi kita bisa tiba di satu tempat di mana kita lupa terhadap janji-janji Allah. So the scripture says here that Jesus says, I counsel you, or I want to help you. Jadi di sini Alkitab berkata, Yesus berkata, aku menasihati engkau, aku mau menolong engkau. He wants to help us to come close to him once again. Dia mau menolong kita untuk lebih dekat kepada dia sekali lagi. He said, buy gold. Well, we all want gold. Di sini Tuhan berkata, seperti emas. Ya, pasti kita semua mau menjadi seperti emas. But gold represents the divine nature of God. Emas di sini menggambarkan tentang sifat ilahi dari Allah. We need to look at Jesus and realize what he suffered for us. Kita perlu memandang kepada Yesus dan menyadari bagaimana dia sudah berkorban bagi kita. And am I willing now to discipline my life so I will be like Jesus? Apakah aku harus mendisiplinkan hidupku supaya aku jadi seperti Yesus? There is a price to pay to walk with Jesus. Ada harga yang harus dibayar untuk berjalan bersama dengan Yesus. But that is what brings us to maturity and to perfection. Tapi itulah yang membawa kita kepada kedewasaan, kepada kesempurnaan. Let's read 1 Peter chapter 1 and verse 7. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. You see, Jesus is trying to teach us his ways. Terlihat di sini Yesus berusaha untuk mengajarkan kita jalan-jalannya. And he brings discipline into our lives. Dan dia membawa disiplin atas hidup kita. And it is for his glory and his honor. Dan ini untuk kemuliaannya, untuk kehormatannya. Jesus also says to buy clothing, white clothing. Yesus juga berkata, belilah pakaian yang putih. And that is because our righteousness is like dirty rags. Ini bicara tentang kebenaran hidup kita itu hanya seperti kain yang kotor. But he will give us beautiful garments to wear in front of him. Tapi dia akan menggantikan itu dan memberikan kepada kita jubah yang indah yang bisa kita gunakan. One garment is the garment of salvation. Salah satu jubah itu disebut sebagai jubah keselamatan. Do we walk in our salvation and people know that we are Christians? Apakah kita berjalan dalam keselamatan kita dan orang mengenal kita sebagai Kristen? And there is a garment of praise. Dan ada jubah pujian. Do we wear that garment of praise and our words are worship and praise to God? Apakah kita mengenakan jubah pujian ini yang mana perkataan kita adalah puji-pujian kepada Allah? There are many garments mentioned in the Bible that we should put on in our lives. Ada banyak jubah yang disebutkan di dalam Alkitab yang harusnya kita kenakan dalam hidup kita. And then Jesus says, buy medicine for your eyes. Lalu Yesus berkata, belilah obat untuk matamu. He says, you do not realize that you cannot see clear. Dia katakan, kamu tidak menyadari bahwa pandanganmu kabur. And I remember when the doctor gave me medicine for my eyes. Saya ingat waktu dokter memberikan kepada saya obat untuk melumas mata saya. It was wonderful to be able to see good. Sangat luar biasa untuk bisa melihat dengan jernih. And we need to see into the spirit world and see the word of God. Kita perlu memandang masuk ke dalam alam roh
dan melihat firman Allah. Do you really understand this Bible that Jesus has given us? Apakah saudara benar-benar memahami Alkitab ini yang diberikan Yesus kepada kita? It is so important that we understand the truth that Jesus has written. Sangat penting untuk kita memahami kebenaran yang telah ditulis oleh Yesus. Okay, let's go to Psalm 119 and verse 18. Oke. Mari kita lihat saudara Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Yeah. Open our eyes, Lord, so we can see. Bukakanlah mataku Tuhan supaya aku bisa melihat. I had a loving father that I knew he loved me. Saya memiliki Bapa yang sangat mengasihiku dan saya tahu dia mengasihiku. And he would discipline me and he would teach me. Dan dia akan mendisiplinkanku, dia akan mengajarkanku. And that is what our Heavenly Father wants to do in our lives. Itulah yang mau dilakukan Bapa Surgawi kita dalam hidup kita. He wants to correct us and help us to live righteous. Dia mau mengoreksi hidup kita dan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Let's read Psalm 94 and verse 12. Mari kita baca Mazmur 94 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Taurat. Yeah, blessed. We are blessed when we are disciplined. Dikatakan kita sebenarnya berbahagia waktu kita dihajar atau didisiplin oleh Tuhan. So if you find that your life is not as good as it should be, Jesus says repent or change. Jadi kalau engkau mendapati hidupmu tidak sebagaimana mestinya, Yesus berkata, bertobatlah. Jesus wants to have fellowship with you and I. Yesus mau mengalami persekutuan dengan saudara dan saya. He wants to come close to us and help us walk in this life. Yesus mau mendekat kepada kita dan menolong kita untuk hidup dalam perjalanan hidup di dunia ini. Because he wants us to have eternal life with him in heaven. Karena Ia mau kita memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di sorga. And he says if we will overcome the sin of this world, we can sit with him on the throne. Dan Dia berkata, jika kita menang atas dosa-dosa dalam hidup ini, kita bisa duduk bertahta bersama dengan Dia. So what do we do? Jadi apa yang kita lakukan? Philippians chapter 3 and verse 14. Filipi pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yes. Do we work at our salvation that we might please God? Apakah kita bekerja dalam keselamatan kita supaya kita menyenangkan Allah? So I want to ask you today, are you hot or are you cold or are you lukewarm? Jadi saya ingin bertanya kepada saudara hari ini, apakah engkau panas, apakah engkau dingin, atau engkau suam-suam? Are we really excited about Jesus and telling others about him? Apakah kita benar-benar bersemangat tentang Yesus dan memberitahukan kepada orang lain tentang Dia? Or are we just careless and don't even mention the name of Jesus? Atau apakah kita malas dan tidak berani menyebutkan nama Yesus? See, our scripture says he's at the door knocking and saying, "Can I come into your life?" Saudara, Alkitab berkata, Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk dan bertanya, bisakah aku masuk ke dalam hidupmu? He wants to change us that we might live righteous for him.
Dia mau mengubahkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran bagi Dia. So have we put on the garments of salvation and praise? Jadi apakah kita mengenakan jubah keselamatan dan jubah pujian? Have we bought the medicine for our eyes that we can see clearly in the Spirit of God? Dan kita membeli obat untuk mata kita supaya kita bisa melihat dengan jelas oleh kuasa Roh Allah. Are we opening the door of our heart to let Jesus come in? Apakah kita mau membuka pintu hati kita untuk membiarkan Yesus masuk? Oh, let us overcome sin by believing in our eternal life with Jesus. Mari kita mengalahkan dosa dengan percaya pada keselamatan kekal di dalam Yesus. May the Lord bless you today as you seek Him and walk with Him. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara hari ini, selama saudara terus mencari Dia dan berjalan bersama Dia. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father